kelihatan mukanya katanya. juga udah segar memang. Nah, tapi bener ngomong-ngomong tadi kalau kita bicara mengenai banyak manfaat kesehatannya ya dari katanya bisa mengobati kolesterol, terus udah gitu juga membantu untuk menangani osteoporosis. oh ya menguatkan tulang juga. Nah, Tapi bener gak sih ini sebenarnya? langsung aja kita invite Dokter Diana Suganda, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Dok, ini kita lagi asik ngomongin soal bandeng. Nah, ini banyak masyarakat yang bertanya mengenai ini. Coba Dokter Sila tadi udah nanya mengenai tadi apa lagi? Iya, tadi tuh katanya nih ya dok ya, ini ikan bandeng ini mencegah terjadinya penyakit koroner, jantung koroner pada tubuh. Ini fakta atau mitos nih dok? Percaya apa enggak, ternyata bandeng ini adalah fakta. Yeay. Yes, ya benar Dr. Victor ya. Iya. Karena ternyata gini, kandungan dari bandeng sendiri ya, ikan bandeng terutama yang segar ya, itu mengandung tinggi sekali omega 3. Ya omega 3 seperti kita ketahui, ya kan bagian dari PUFA atau asam lemak ya. Asam lemak yang sangat berguna bagi apa? Antiinflamasi, ya kan anti peradangan, terus berhubungan juga dengan pembuluh darah. Iya. Jadi untuk risiko penyakit jantung koroner pasti akan berkurang kalau Iya. kita rajin konsumsi bandeng ini. Berarti ini masyarakat penasaran nih dok, ini berarti katanya bisa menurunkan kadar kolesterol juga nih dalam tubuh. Itu fakta atau Wah, mitos? ini sejalan nih, Sejalan, ya, iya. sejalan. Jadi ini juga sebenarnya adalah fakta, ya sebenarnya adalah fakta pemirsa. Saya bahas dulu untuk per satu sajian si bandeng sendiri. Ya, takaran kita biasanya per 100 gram. Per 100 gram itu kira-kira kalau udah satu besar gini hampir 250. Oh, itu ya, berarti hampir buat berdua ya, 250 Dok, gram. ya? Bahasa bentar ya, ini ya. Nah, kita Tapi angkat ini ya. kira-kira Satu gini hampir soalnya seperempat itu kilo. ada ini ya, ini basah nanti Ya, aja ini nih, basah. ya. Nah, jadi kalau 100 gramnya itu kira-kira segini. Oke. Ya, kira-kira segini 100 segini gramnya. Iya, jadi kan biasa bandeng kalau kita yang besar gini kan kita bisa potong 3 tuh. Ya kan? Nah, kira-kira segini deh per 100 gram. Nah, per 100 gram gini, emang yang namanya semua bahan dari hewani pasti mengandung kolesterol. Ya, tapi kolesterolnya ini hanya sekitar 57 gram. Jadi 57 miligram. Ya. Jadi masih aman lah untuk kita konsumsi Iya, sehari-hari. Cuman sayangnya biasanya bandeng itu diapain? Oh, Digoreng. Nah, makanya digoreng nih, seperti iya. ini. Ini yang membuat jadi ya tadinya lemaknya baik, Iya. ya menjadi lebih jenuh. Iya, karena ada minyak yang tergoreng Ada itu. minyak lagi seperti itu. Padahal kalau misalnya kita masak dengan cara lain, mungkin seperti ini ya. Iya. Ini kan di apa nih? Dipepes. Ya, dipepes kan? nih, Jadi coba. tidak nambah minyak lagi. Ya, ini kalau Itu lebih dipepes kayak gini bagus, ya. Ya. Oke. Bisa dipepes, Iya. bisa dipindang, kayak gitu kan itu lebih bagus. Iya. Boleh. Tapi untuk menurunkan kolesterol juga bisa. Iya. Karena tadi omega 3-nya tinggi. Betul, dan minimal seharusnya dianjurkan tuh 2 kali seminggu minimal konsumsi Ya, ikan laut dalam. boleh, Nah, boleh. jadi kalau itulah penting banget tadi ya. Ini gimana nih? Ya, balikin lagi ya. Oke, udah. Nah, bicara mengenai ikan bandeng ini juga. Ikan bandeng ini dipercaya dapat mengurangi risiko tekanan darah tinggi, mitos atau fakta. Ngomong soal hipertensi nih. Hipertensi, ini juga sebenarnya adalah fakta. Wow. Wow, hebat banget ya. Biasa kita berhubungan dengan hipertensi dengan sesuatu yang namanya garam atau sodium ya. Nah, istimewanya si bandeng ini dia tidak hanya bisa hidup di laut dalam. Dia bisa melipir-lipir pada saat dia mau bertelur, dia ke pinggir tuh. Makanya kadang dia bisa di air payau. Sehingga pada saat kita makan pun tidak terlalu asin seperti ikan laut dalam. Sehingga memang kadar untuk natriumnya memang lebih rendah. Jadi tidak terlalu, kan kadang kalau ikan laut dalam kan kita tanpa bumbu pun rasanya asin sekali. Iya. Karena kandungan natriumnya Iya. tinggi. Nah ini karena dia bisa hidup di air payau ya, yang bisa campur sama darat, jadi tidak terlalu asin. Nah, ini jadi sebenarnya untuk alternatif pasien-pasien dengan hipertensi, boleh konsumsi. Boleh nih ya. Banget. Dan apalagi kalau biasa dibilang ikan laut dalam itu kan sarden, makarel, mungkin kadang-kadang nggak semua orang suka gitu. Betul. Tapi kalau bandeng ini kayaknya sebagian besar orang Indonesia cocok lidahnya nih Betul, kayaknya ya. betul, betul. Ya, jadi walaupun bukan ikan laut dalam, dia juga punya efek Betul. seperti itu ya. Oke. Menarik banget nih. Ini katanya nih dok, ini konsumsi bandeng secara teratur akan meningkatkan kerja ginjal dok. Ini fakta atau mitos, tapi jangan dijawab dulu dok. Oke, kita tunda dulu Saat ya. lagi, jangan Oke. kemana-mana, tetap di Ayo Ayo Hidup hidup Sehat. sehat. Dok, ini belum dijawab loh tadi ini. Mitos atau fakta kalau mengkonsumsi bandeng secara teratur ini akan meningkatkan kerja ginjal. Oke, Fakta atau itu mitos? sebenarnya adalah mitos, ya. Yang kita anggap meningkatkan kerja ginjal, sebenarnya memperberat kan kerja ginjal kan. Sebenarnya tadi saya mau cerita, kalau 100 gram, ya, saya angkat lagi deh ya, Iya. per 100 gram si ikan bandeng ini, kira-kira segini, itu proteinnya dapat 20 gram protein. Tinggi loh, cukup Iya, tinggi. iya. Itu hampir mencukupi
1/3 kebutuhan protein kita. Kalau wanita kira-kira butuh 60 gram protein, cukup tinggi. Kalau kita tidak ada masalah dengan ginjal, masih aman. Ya. Tapi memang kalau misalnya pasien-pasien dengan ada masalah di fungsi ginjal, kita akan kurangi untuk konsumsinya. Tapi kita makan begini, orang aman gitu ya, nggak ada masalah ginjal, aman kok, tidak memperberat. Jadi itu adalah mitos. Jadi tenang saja Tenang ya. aja. Tenang aja. Lebih takut yang lain-lain lah kalau fungsi ginjal. Darah tinggi Iya. itu lebih bahaya sebenarnya. Obat-obatan yang nggak Obat-obatan yang nggak benar. betul lebih bahaya Iya. juga ya. Oke. Nah kita lanjut nih, kita mau lihat konsumsi ikan bandeng dapat meningkatkan kecerdasan. Banyak makan ikan makin cerdas. Mitos atau fakta? Itu benar-benar adalah fakta. Wow. Ternyata ya kecerdasan kita sangat dipengaruhi oleh sel-sel otak pastinya. Ya, sel otak sangat mempengaruhi butuh sekali lemak. Nah, tadi seperti saya cerita, lemak di dalam bandeng ini banyak lemak yang tidak jenuhnya. Iya. Lemak baik, omega 3, ada vitamin A-nya juga. Jadi bagus banget untuk perkembangan sel-sel di otak. Jadi memang kalau dari kecil makan banyak bandeng ya biar lebih pinter. Betul. Betul, boleh. Oke. Kita banyak-banyak makan Wah, bandeng. dokter Diana sama dokter Mantap. Sila kayaknya banyak makan bandeng nih waktu kecil. Nah berikutnya nih, apa lagi dokter Sila? Mitos atau fakta nih dok, katanya konsumsi ikan bandeng ini menyehatkan tulang dan juga gigi dok, fakta atau mitos? Tulang dan gigi itu adalah fakta juga. Wah. Nah, salah satu keistimewaan dari bandeng juga tinggi sekali akan kalsium, ya, fosfor juga tinggi. Pokoknya mineralnya dia tinggi. Mineral itu kan sebenarnya trace element. Jadi dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sebenarnya sangat kecil, ya. Tapi dengan kita konsumsi, nah tubuh bisa berfungsi dengan baik. Salah satunya sih tadi kalsium tinggi, kemudian apalagi kalau kita bisa makan tulangnya atau durinya. Itu dia. Tapi yang itu nggak Nah, enak masalahnya, biasanya. ya kalau kita masak seperti ini aja, itu pasti susah ya. Karena memang jenis tulang dari bandeng ini adalah berupa duri yang kecil-kecil. menancap kecil-kecil ke dagingnya, sehingga susah untuk diambil. Beda sama jenis ikan yang lain. Nah, caranya berarti kita harus presto tadi, sehingga tulangnya lebih hancur kan, durinya, dan durinya bisa kita makan. Sehingga kalsiumnya bisa kita asup. Oke, ini Gitu. masyarakat penasaran nih dok, ini katanya nutrisinya terjaga gak nih dok kalau misalnya di presto? Karena kan panasnya cukup tinggi dok. Ya, betul. Jadi memang seperti itu. Dengan kita mengolah makanan dengan panas yang tinggi, pasti ada struktur yang hancur. Ya, seperti protein pasti akan lebih rusak dibanding dengan suhu yang biasa. Tapi daripada, kalau saya bilang sih masih bolehlah sekali-kali untuk alternatif. Ya kan, mendingan di presto daripada digoreng. Oke. Kalau goreng selain nanti proteinnya rusak, masuk minyak yang jenuhnya juga lebih banyak. Baik yang bervariasi ya, Variasi. presto atau memang dipepes juga lebih Pepes, bagus ya, lebih boleh. baik. Oke, kita masih punya beragam informasi lain, tapi terima kasih ya, Dokter terima Diana kasih. udah memberikan Sama-sama. informasi mengenai bandeng.